Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, ataupun WhatsApp ke nomor di bawah ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam Alpha Omega Church. Welcome to Worship and Words. Pada malam hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau datang, undang Tuhan untuk datang bersama-sama dengan kita. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan Bersama-sama rohku. berdua tangan kita, Engkau hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku, Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku,
sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, semata-mata untuk menggantikan kehidupan kami ya Tuhan. Dan Kau ingin menebus, karena Kau ingin kami bersama dengan-Mu Tuhan. Thank you Jesus for everything. Your love is beyond everything. Hanya Engkau yang patut kami puji dan sembah ya Tuhan. Dimanapun Anda berada malam hari ini, mari sama-sama kita angkat tangan kita, taruh tangan di dada kita. Ya Tuhan, ini aku Tuhan. Hanya satu Tuhan yang aku mau katakan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Segala kebaikan dan kasih setia-Mu. Thank you Tuhan. Sepanjang hidupku yang setia
yang tak pernah meninggalkan, berbuat tentanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Mari semua jemaat, jadikan ini doamu sekali lagi. Oh Yesus, kami puji Kau. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Makasih Tuhan untuk segala kasih setiamu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Makasih Yesus, makasih Yesus. Kau Allah yang sungguh baik, Kau tak pernah terlambat Tuhan. Thank you Lord. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kami aman dalam Kau Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat, yes. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu, dan tak pernah yang ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami.
Yesus, sejauh nafas yang kita hidup. Dia gak pernah tinggalkan kita, bahkan dia rela mati di kayu salib untuk kita. Karena dia begitu cintanya pada kita. Thank you Lord. Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Hingga Kau rela menebus kami yang gak layak ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu menembus langit dan bumi, menembus maut kami Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Apapun yang kami alami hari ini Tuhan, segala kekhawatiran, segala kekurangan, segala kepenatan Tuhan dalam hidup kami, kami percaya Tuhan, Kau enggak tinggalkan kami Tuhan. Kau selalu berjalan dengan kami. Makasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Kau dengarkan kami, itu cukup Tuhan. Kami gak layak. Tapi Kau yang layakkan kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari kita angkat puji syukur kita. Kita yang besar bahasa roh, beri kasih karunia besar roh. Mari angkat sama-sama. Oh, Mari kita ambil waktu sejenak. Kami rindu ya Tuhan berjalan bersama Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam pangkuan-Mu Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Kami percaya bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang.
kemenangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ya Tuhan yang bayar dosaku. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan yang kalahkan maut. Ya Tuhan menangkan semuanya. Baginya tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang, katakan. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Let's declare, kita Allah berjalan bersama Tuhan pemenang. Come on. Oh, sing it together. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Let's sing that one more time. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Percaya. Tuhan, terima kasih buat hari yang sungguh indah. Kami tahu ada hadirat-Mu bersama dengan setiap kami. Dimanapun saat ini kami sedang berdoa, kami sedang datang kepada Tuhan. Kami tahu ada hadirat Tuhan bersama dengan setiap kami. Bapa, kami berdoa buat setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Tuhan, Kau Maha tahu, Engkau Tuhan yang sangat-sangat tahu. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang terus berkarya dan berperkara
bagi setiap kebutuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi yang dalam kesusahan, yang dalam sakit penyakit. Tuhan, Kau juga ulurkan tangan-Mu, membantu, menolong, membukakan pintu, menyembuhkan, memulihkan dengan kuasa dan mujizat-Mu yang ajaib. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga, pernikahan. Bapa, biar kasih-Mu itu ada di tengah-tengah semua kami. Supaya yang butuh mengampuni mereka bisa mengampuni. Yang butuh saling menolong mereka bisa saling menolong. Yang butuh saling menguatkan mereka bisa saling menguatkan. Karena kasih Tuhan memenuhi hati kami. Kami berdoa untuk pekerjaan dan keuangan anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang mungkin hari-hari ini mereka lagi bergumul. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Engkau Yehova Jireh yang bisa menyediakan. Engkau juga terlibat dalam setiap pekerjaan dan usaha dan profesi dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa tangan Tuhan menuntun menggandeng setiap kami ya Tuhan. Makin bijak dan makin kreatif di area pekerjaan dan keuangan kami. Biar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan, biar kami semua dari yang terkecil sampai yang paling dewasa, kami semua boleh jadi orang-orang yang makin cinta Tuhan. Kami menjangkau kawan-kawan kami untuk melihat mereka makin kenal Tuhan Yesus. Dan lewat kehidupan kami semua, banyak orang dipertemukan dengan cinta dan kasih-Nya Tuhan. Dan ngalamin perubahan hidup di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hari ini. Dan sebentar kami ingin sama-sama merenungkan pesan firman-Mu. Kami ingin Tuhan membangun kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami tahu bahwa saat kebenaran firman-Mu itu menjamah dan berbicara kepada kami, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami membuka hati kami lebar-lebar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kalau hari ini kita bisa ada dalam momen worship and words. Kita bisa berkumpul bersama dan berdoa, memuji, memohon, meminta kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan tentunya juga hari ini kita akan merenungkan pesan firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan sebuah pesan firman Tuhan yang saya beri judul tentang gagal. Ya, tentang kata-kata ini, gagal. Banyak orang melihat gagal atau kegagalan itu seperti momok. Dan gak jarang kita semua orang-orang yang usia di atas generasi saya ataupun di bawah generasi saya, semua orang itu ngelihat gagal seringkali sebagai hal yang menakutkan. Malah kalau bisa kita berpikir jangan sampai kita ini gagal. Sehingga gagal atau kegagalan itu seringkali menjadi musuh atau momok bagi begitu banyak orang. Nah mungkin karena kita ini dari sejak TK, SD, SMP ya, ketika kita ada di sekolah, mungkin kita tuh selalu ditakut-takutin dengan yang namanya gagal. Harus bisa nanti satu mata pelajaran atau satu nilai ini menentukan kenaikan kelas. Jadi artinya kalau sampai ini gagal atau kalau sampai ini salah, wah kita bisa nggak naik kelas. Seluruh pelajaran kita, sepanjang tahun ini itu akan jadi sia-sia dan percuma. Nah seringkali kadang kita itu mungkin ngelewatin yang namanya proses belajar, tapi mungkin cara penyampaiannya itu menyeramkan dan menakutkan. Sehingga akhirnya kita itu jadi orang yang takut tentang kegagalan. Kita melihat kegagalan sebagai sesuatu yang menyeramkan. Padahal kalau kita pikir-pikir sebetulnya satu kegagalan itu bukan kegagalan seterusnya. Ya, satu kegagalan itu bukan kegagalan seterusnya. Nah, tanpa kita sadari yang ada di pikiran kita manusia pada umumnya, satu kegagalan adalah kegagalan seterusnya. Padahal kenyataan kehidupan satu kegagalan bukan kegagalan seterusnya. Perhatikan saudara ya, manusia kita berpikir, masyarakat kita seringkali berpikir satu kegagalan adalah kegagalan seterusnya. Padahal kenyataannya satu kegagalan bukanlah kegagalan seterusnya. Nah hari-hari ini saya juga melihat sosial media juga menyuarakan bagaimana ada orang ya dia melakukan banyak hal baik.
banyak hal hebat dalam kehidupannya. Hanya karena satu kali dia jatuh, yang orang ingat bukan kebaikannya, bukan kehebatannya. Yang orang ingat adalah kesalahan orang itu. Yang satu kali dia alami dalam satu season yang mungkin tidak mudah. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita manusia itu cenderung kayak gitu. Kebaikan orang, kehebatan orang, yang ada banyak sekali. Lalu kita lihat satu kesalahan hidup orang tersebut. Yang kita ingat itu kesalahannya, bukan kebaikan dan kehebatannya. Di tahun 1986, ada salah satu pemain baseball terkenal namanya Bill Buckner. Dia punya track record pemukulan yang baik, home run-nya juga banyak, skor yang dia cetak buat timnya juga sangat banyak. Hanya karena satu kesalahan. Hanya karena satu kesalahan, fans itu jadi membenci dia, fans itu jadi mencibir ngomong-ngomongin tentang dia. Sampai dilupakan semua skor yang udah pernah dia buat, yang pernah dia cetak, pukulan-pukulan baiknya yang pernah dia buat. Itu semua terlupakan hanya karena satu kesalahan orang tersebut. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Banyak orang itu, mereka itu anti dengan kegagalan, bahkan terlalu melihat kegagalan sebagai momok. Sampai kalau ada satu kegagalan dalam hidup kita, kita tuh melabel diri kita sendiri dengan kegagalan tersebut. Dan tidak jarang kita lihat orang lain gagal, lalu kita melabel orang lain dengan kegagalannya dia. Padahal dalam hidup kita dan dalam hidup semua orang yang ada di sekitar kita, masih banyak hal-hal hebat yang sudah pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi jangan hanya karena satu kegagalan, maka kita anggap kita ini gagal seterusnya. Selalu ingat ini, satu kegagalan bukanlah gagal seterusnya. Nah, saya kepingin mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara tentang gagal. Jangan jadikan kegagalan sebagai musuh kita. Tapi berdamailah dengan kegagalan. Karena gini, kegagalan itu tidak untuk menghancurkan hidup kita. Justru seringkali dengan adanya kegagalan itu malah bisa memperkuat kita. Membangun karakter kita. Memberi dorongan untuk menyelesaikan tujuan dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita semua. Nah, saya ingin ajak Anda melihat dalam sebuah cerita di Alkitab bagaimana ada orang yang bikin kesalahan dan dia dianggap gagal. Tapi Tuhan tidak pernah rencananya itu dikalahkan oleh kegagalan manusia. Nah, saya ingin ajak Anda lihat dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 28 cerita tentang orang bernama Thomas. Ayat 24 bilang gini, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Tuhan Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Tuhan Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Wow, what a divine moment buat Thomas. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Momen ini adalah momen di mana Thomas itu membuat kesalahan, dia mungkin disebut orang yang gagal. Dia gagal percaya, dia gagal meyakini bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan dia berani berkata-kata, kalau sampai tanganku nggak pegang sendiri luka itu, aku nggak akan pernah percaya. Dan di momen dia mengucapkan kata-kata itu, Tuhan Yesus nggak ada di ruangan itu. Tapi waktu Tuhan Yesus masuk ke ruangan itu, 8 hari kemudian ketemu dengan Thomas secara langsung, Tuhan Yesus langsung ngomong, masukin tanganmu di lukaku. Nah, momen itu dilihat oleh begitu banyak orang yang menyaksikan kejadian antara Thomas dengan murid-murid dan Tuhan Yesus. Banyak orang akhirnya melabel Thomas itu sebagai
Thomas si ragu-ragu. Thomas si ragu-ragu. Karena gini saudara, manusia itu sering taruh label ketika kita buat kesalahan atau kita buat kegagalan. Kita suka taruh label pada diri kita, lalu kalau kita lihat orang lain salah atau gagal, kita taruh label pada hidup mereka. Demikian juga Thomas, dia dapat label. Tapi saya kepingin ajak Anda semua melihat tentang kegagalan hari ini. Sekali lagi, jangan jadikan kegagalan itu musuh dalam hidup kita. Tapi berdamailah dengan kegagalan. Karena kegagalan itu tidak untuk menghancurkan hidup kita. Tapi justru seringkali dengan adanya kegagalan itu bisa memperkuat kita, membangun karakter kita, dan mendorong kita untuk terus dalam tujuan dan rencananya Tuhan yang luar biasa. Nah, sehingga saya ingin mengajak Anda melihat gimana kita tidak menjadikan kegagalan sebagai musuh kita. Tapi justru kita bisa berdamai dengan kegagalan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kegagalan bisa membuat kita banyak belajar. Boleh kita ketik sama-sama di kolom komentar, kegagalan bisa membuat kita banyak belajar. Kalau Anda dengar ucapan saya tadi tentang ini, jangan jadikan kegagalan musuh, tapi berdamailah dengan kegagalan. Bukan artinya wah kita ini orang yang suka gagal, orang yang kepingin gagal, bukan. Tapi gini, jangan jadi pribadi yang takut gagal. Kita semua perlu keluar dari namanya cara berpikir atau mungkin budaya yang selama ini kita pegang. Takut gagal, takut salah, takut gagal, takut salah. Tahu nggak, ketika kita bisa berdamai dengan yang namanya kegagalan, kita akan jadi pribadi yang tidak takut gagal dan tidak takut salah. Banyak di antara kita ini masih dirundung, masih dikejar-kejar oleh rasa takut gagal, oleh rasa khawatir gagal. Dan seringkali kita ini nggak bisa berdamai dengan diri kita. Karena apa saudara? Karena kita mengiyakan kekhawatiran akan takut gagal, khawatir gagal. Tapi justru hari ini kegagalan bisa membuat kita banyak belajar. Artinya apa saudara? Kita nggak perlu jadi pribadi yang takut gagal. Berdamailah dengan kegagalan. Karena orang yang takut gagal justru kita nggak akan kemana-mana. Orang yang mau berdamai dengan kegagalan, ketika dia lihat kegagalan maka dia bisa legawa. Hatinya berbesar hati. Dan setiap kali kita bisa legawa dengan kegagalan kita, berbesar hati dengan kegagalan kita, melepaskan pengampunan bagi diri kita saat kita gagal. Di situ Tuhan malah bisa bawa kita dari satu level ke level kemuliaan Tuhan yang berikutnya. Coba kalau kita renungkan dan kita pikirkan. Nama-nama orang hebat di setiap institusi pekerjaan yang Anda lakukan. Baik itu di sekolah, baik itu di seni, baik itu di usaha, baik itu di dagang, baik itu di bisnis, baik itu di pemerintahan. Bukankah semua orang-orang yang hebat ini, di olahraga sekalipun, bukankah semua orang-orang yang hebat ini mereka dulunya pernah gagal dan pasti bisa gagal. Hanya mereka ini berdamai dengan kegagalan, mereka bisa legawa dengan kegagalan mereka, lalu mereka mencoba lagi melangkah lagi. Mereka mencoba lagi melangkah lagi. Mereka mencoba lagi dan melangkah lagi. Nah, ini yang membuat Alkitab itu jadi make sense buat kita. Alkitab bilang apa? Dalam Mazmur, 7 kali dalam Amsal, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Artinya gini, kita nggak ngelihat kegagalan sebagai momok lagi dalam hidup kita. Kita nggak benci atau nggak memusuhi kegagalan. Tapi justru kita ngelihat, wow, dari kegagalan kita bisa belajar sesuatu. Dan malah dari kegagalan kita, Tuhan bisa melengkapi kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh sebab itu pelajaran yang pertama, kegagalan bisa membuat kita banyak belajar. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kegagalan bisa jadi lompatan demi lompatan. Kegagalan bisa jadi lompatan demi lompatan. Anda boleh ketik di kolom komentar, kegagalan bisa jadi lompatan demi lompatan. Nah, saya kepingin aja Anda lihat kembali ke cerita orang yang bernama Thomas ini. Bisa membayangkan apa kata kawan-kawannya tentang dirinya. Bisa membayangkan apa kata murid-murid yang lain dari 12 murid yang lain, di luar 12 murid yang lain. Apa kata-kata mereka tentang si Thomas ini. Mungkin Thomas sendiri menyebut dirinya, aduh aku orang gagal, aduh aku orang yang ragu, aduh aku orang yang gak pantas, aduh aku orang yang gak layak untuk dipakai Tuhan.
Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kegagalannya dia, justru dia punya lompatan ketika dia sadar bahwa kegagalan itu bukan sebuah momok atau sesuatu yang harus dikuatiri atau sesuatu yang harus ditakuti. Tapi justru ketika dia bisa berdamai dengan kegagalannya, dia legawa dengan kesalahannya, justru Tuhan bisa pakai kehidupannya. Malah kalau kita ngelihat murid Yesus yang pergi ke India, lalu memberikan dirinya sampai mati untuk membawa nama Yesus tersebar di seluruh India. Itu adalah orang bernama Thomas ini. Sehingga ketika hari ini di India ada begitu banyak orang percaya ikut Yesus. Mereka semua sadar ada satu pribadi yang dulu juga orang gagal. Tapi dia bisa berdamai dengan kegagalannya. Lalu dia izinkan Tuhan pakai hidupnya. Dan ternyata Tuhan pakai hidupnya secara luar biasa. Nah, oleh sebab itu kegagalan bisa jadi lompatan demi lompatan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita itu seperti Thomas. Anda udah pasang label pada diri Anda. Saya ini teledor. Saya ini sombong. Saya ini pemarah. Atau saya ini gak tegas. Atau saya ini pengecut. Atau mungkin saya ini pengkhianat. Atau mungkin Anda bilang saya ini orang bangkrut. Atau mungkin Anda bilang saya ini orang cerai mungkin. Atau mungkin Anda bilang saya ini orang yang gak pantas. Atau mungkin Anda bilang saya ini orang yang gak layak. Anda pasang label pada diri Anda atau Anda pasang label pada orang lain. Tapi boleh gak saya mengingatkan kepada kita semua. Jangan menghakimi diri kita kalau Tuhan lagi gak menghakimi diri kita. Jangan menghakimi diri kita kalau Tuhan gak menghakimi diri kita. Nah oleh sebab itu harusnya Thomas ini dia adalah orang yang lihat, wah saya ini malu, saya ini gak pantas. Aduh muka saya mau ditaruh di mana? Kok saya sampai ketahuan saya meragukan Yesus. Tapi tahu nggak, Tuhan punya kata-kata lain buat rencana dan punya jalur yang berbeda daripada apa yang Thomas pikirkan. Justru Tuhan lihat orang ini orang yang diurapi, orang ini orang yang dipakai dahsyat, orang ini orang punya kemurahan Tuhan, orang ini orang yang bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita perlu melihat diri kita dari kacamata Tuhan. Bukan dari label yang kita taruh pada diri kita. Bukan dari label yang orang lain taruh pada diri kita. Tapi kita semua perlu melihat diri kita dari kacamata Tuhan. Bahwa kita berkemenangan, kita diurapi, kita disayang Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah, kita akan bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh dimanapun Anda berada boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita pelajari tentang kegagalan. Tuhan juga bisa pakai kegagalan untuk mendatangkan kemenangan. Coba renungkan kata-kata ini. Tuhan juga bisa pakai kegagalan untuk mendatangkan kemenangan. Kadang kita pikir, oh cuman yang bagus, yang baik, yang luar biasa, yang hebat yang bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kemenangan. Tidak selalu. Di hari Minggu kemarin kita belajar bahwa Tuhan itu bisa mendatangkan mujizat bagi nabinya yang bernama Elia melalui seorang janda Sarfat yang bahkan gak ada kehebatannya. Bahkan Tuhan bisa mendatangkan mujizat bagi janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 lewat kondisi Nabi Elia yang dalam masa kelaparan, dalam kondisi tidak baik. Nah oleh sebab itu kita semua harus tahu bahwa Tuhan juga bisa pakai kegagalan untuk mendatangkan kemenangan. Nah salah satu contoh yang saya lihat adalah kehidupan orang bernama Musa. Mungkin kita semua ini pernah ada dalam posisi Musa ya, kita harus ambil keputusan. Dan tanpa sengaja atau mungkin tanpa kita sadari atau mungkin tanpa maksud buruk kita ambil keputusan yang salah. Musa ini dia tuh ngelihat kok ada orang Ibrani dipukuli gitu. Disiksa, dihajar, dari hatinya muncul rasa gak terima, lalu ternyata dia meresponinya dengan marah itu sampai dia bunuh orang yang memukuli orang Ibrani, orang Mesir itu. Nah dari situ dia lari, di usia 40 tahun itu dia lari ke padang gurun. Sementara di padang gurun mungkin dia tuh merasa, aduh hidup saya ini kok dari istana, sekarang saya cuma ada di padang gurun. Dari posisi terhormat, dari fasilitas yang indah dan mewah, kok sekarang saya cuma ada di padang menggembalakan domba milik mertuanya. Mungkin dia juga berpikir, wow saya ini hanya orang yang gagal.
Saya ini orang yang gak punya masa depan. Kalau kita ngelihat antara perbandingan Musa, wah dulunya di istana, sekarang Musa di padang gurun, kayak bumi dan langit, beda banget jauhnya. Mungkin dia itu sudah menghakimi dirinya, dia mungkin pasang label di dirinya, saya ini orang yang gak betul, saya orang yang gak berhasil, saya orang yang gagal. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu tidak pernah menilai kita atau menghukum kita berdasarkan satu kesalahan kita atau dua kesalahan kita atau 1000 kesalahan kita. Sekali lagi ya, Tuhan tidak pernah menilai kita atau menghakimi kita berdasarkan satu kesalahan yang kita buat atau dua kesalahan yang kita buat atau 1000 kesalahan yang kita buat sekalipun. Kalau Tuhan sudah punya rencana bagi kita, kegagalan pun tidak bisa menghentikan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah punya rencana, kalau Tuhan sudah punya keinginan di pikirannya atas kehidupan kita, kegagalan kita tidak bisa menghentikan rencana dan keinginan Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita. So, waktu kita melakukan kesalahan, kegagalan, yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah Tuhan juga bisa mendatangkan kemenangan ketika kita gagal. Karena gini, waktu kita gagal, Anda pegang ini baik-baik. Waktu kita gagal, waktu kita salah, it is not who you are. It is what you did. Itu adalah apa yang kita lakukan, bukan siapa kita. Status kita sebagai orang diselamatkan, sebagai orang percaya Yesus, sebagai Yesus Tuhan yang mati menebus dosa kita, status kita tetap adalah anak kesayangannya Tuhan. Oleh sebab itu waktu kita salah, waktu kita gagal, it is not who you are. It is what you did. Jangan kita keliru antara what we did dengan who we are. Yes, mungkin yang kita lakukan itu salah, tapi status kita itu tetap anak Tuhan, anak kesayangan Tuhan, dan Tuhan punya tujuan dan rencana yang indah bagi kehidupan kita. Makanya Tuhan itu enggak mendefinisikan murid-muridnya termasuk kita, termasuk Petrus, termasuk Thomas. Dia tidak mendefinisikan orang-orang yang bisa salah dan pernah gagal ini dengan kegagalan mereka. Tapi justru Tuhan itu membentuk siapapun anak-anaknya yang masih bisa salah, yang masih bisa gagal. Ibrani itu bilang anak mana yang tidak disesah oleh ayahnya. Artinya gini, kalau Tuhan melihat kita sebagai anak, kesalahan kegagalan kita akan Tuhan pakai sebagai proses pembentukan kita untuk terus membawa kita makin dekat dengan visi Tuhan digenapi dalam hidup kita, kepada rencana Tuhan dipenuhi dalam kehidupan kita semua. Nah, oleh sebab itu Tuhan bisa pakai kegagalan untuk mendatangkan kemenangan. Tuhan bisa pakai kegagalan untuk mendatangkan kemenangan. Waktu kita gagal, jangan lupa untuk datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Datang kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Jaga sikap sama Tuhan, terus cinta Tuhan, terus melayani Tuhan, terus mengasihi Tuhan, terus berbuat yang baik, terus berbuat yang benar. Dan saya yakin dan percaya pada waktunya Tuhan, Dia selalu melihat apa yang kita lakukan dan Dia bisa mengangkat kehidupan kita semua. Karena tidak ada kegagalan yang bisa menggagalkan rencana Tuhan bagi hidup kita. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Kegagalan kita tidak akan menggagalkan rencana Tuhan. Ini harus Anda pegang baik-baik. Kegagalan kita tidak akan menggagalkan rencana Tuhan. Jadi kita tuh perlu berhenti menyiksa diri kita. Kita perlu berhenti menyiksa hati dan jiwa dan pikiran kita. Aduh Tuhan, gara-gara saya pernikahan saya hancur, gara-gara saya pekerjaan saya hancur, gara-gara saya keluarga saya berantakan, gara-gara saya anak-anak saya, gara-gara saya. Saudara, berhentilah menyiksa diri kita. Tapi ketahuilah, kegagalan kita tidak akan menggagalkan rencana Tuhan. Ada sebuah cerita yang menarik. Saudara pikir Tuhan itu gak tahu bahwa kita ini bisa salah dan kita bisa gagal. Tuhan tahu. Salah satu ceritanya adalah sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, Tuhan Yesus Dia bilang gini kepada Simon Petrus, Petrus,
Sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkali aku 3 kali. Petrus bilang, wah gak mungkin Tuhan, saya ini murid Yesus, aku akan bela kamu mati-matian dan lain sebagainya gitu. Tapi betul, dia menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Sebagai orang yang berbuat kesalahan di saat gurunya atau sahabatnya dalam kondisi terjepit. Pasti orang yang bernama Petrus ini merasa, aduh saya ini malu-maluin, saya gak pantas, saya bersalah, saya gagal. Pasti dia punya pikiran itu. Tapi tahu nggak? Di momen Yesus bangkit, coba pikirin ini. Di momen Yesus bangkit, 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Waktu wanita-wanita datang, mau meminyaki tubuh Yesus, ternyata kubur itu kosong, pintu terbuka. Malaikat menemui wanita-wanita dan berkata, pergi kasih tahu murid-murid dan kasih tahu Petrus bahwa Tuhan telah bangkit. Wow. Tuhan itu masih ingat destiny yang dia punya, tujuan dan rencana yang dia punya, termasuk kepada orang gagal sekalipun. Seperti Petrus. Mungkin kita ngelihat cerita Petrus itu cerita kegagalan terburuk dalam kehidupannya. Bahkan dalam kegagalan terburuk hidupnya, coba pegang kata-kata ini. Tuhan Yesus masih ingat tujuan terbaik dan rencana terbaiknya atas kehidupan Petrus. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus dia udah naik ke surga, ada momen di mana murid-murid sudah diurapi dengan Roh Kudus. Petrus harus berdiri di hadapan 3.000 orang. Kemungkinan besar dia masih ingat perbuatannya. Wah, saya ini menyangkali Yesus, saya nggak pantas bawa nama Yesus, saya nggak layak untuk cerita tentang Yesus. Tapi Tuhan tuh mengingatkan kepada dia bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar. Mungkin murid-murid yang lain juga mengingatkan sama Petrus. Petrus, kamu itu loh dibilang kamu itu akan jadi batu karang. Petrus gak usah ingat lagi kesalahanmu. Ini waktunya kamu berdiri bagi nama Yesus. Oh, dia berdiri, dia cerita 3.000 orang diselamatkan waktu itu. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Tuhan gak ingat kegagalan terbesar kita. Tuhan tetap ingat tujuan dan rencana indahnya yang terbaik atas kehidupan kita semua. Salah satu contoh lagi yang saya ingin ceritakan. Ketika Tuhan Yesus dia ada, setelah dia dibaptis, langit terbuka. Ya, seperti ada burung merpati, keluar suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tahu gak setelah momen itu, Tuhan Yesus gak ada di kota-kota besar langsung berkhotbah, langsung bikin mujizat. Enggak, justru dia ke padang gurun. Tapi momen dia ke padang gurun bukan karena sembarangan. Bukan karena iblis yang membawa dia ke padang gurun. Tapi Alkitab berkata, Roh Tuhan membawa dia, menuntun dia ke padang gurun. Kadang kita berpikir, loh ini orang habis dapat pernyataan deklarasi dari Bapa yang di surga. Kok sekarang dia di padang gurun itu dicobai. Padang gurun kan digambarkan sebagai momen atau season yang tidak gampang, season yang tidak mudah, season yang berat bahkan. Yes, di sana dia puasa doa 40 hari, dia juga dicobai oleh iblis. Harusnya kita berpikir mungkin dia ini di jalan yang salah. Tapi saya cuma mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu sengaja tempatkan kita dalam season padang gurun. Season yang tidak mudah, musim yang gak gampang. Musim di mana Anda merasa kok banyak hal yang salah sih Tuhan, kok banyak hal yang gak berhasil, kok banyak hal yang gagal, kok banyak hal gak maju-maju, kok banyak hal gak bertumbuh, kok banyak hal gak berkembang sih Tuhan dalam hidup saya. Tapi tahu gak, setelah Tuhan itu dapat pernyataan, Yesus sendiri dapat pernyataan, ini anak yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Berikutnya dia ada di season padang gurun. Mungkin hari-hari ini Anda ada di season padang gurun, tapi jangan izinkan musim atau season saudara menentukan siapa Anda di dalam Tuhan. Karena setelah 40 hari Tuhan Yesus ada di season padang gurun, tahu berikutnya dia melakukan perkara-perkara ajaib dan luar biasa hebat. Oleh satu hari ini saya ingin meyakinkan diri saya, meyakinkan Anda semua, tidak ada kegagalan yang bisa menggagalkan rencana Tuhan bagi hidup kita. Oleh sebab Tuhan, kegagalan dia sadar, kegagalan tidak akan menggagalkan rencana Tuhan atas kehidupan kita semua. Nah hari ini saya ingin ajak Anda semua untuk melihat kegagalan bukan lagi sebagai musuh.
Berdamailah dengan kegagalan. Legawa ketika kita salah atau kita gagal. Izinkan Tuhan ampuni, izinkan Tuhan bentuk, izinkan Tuhan proses. Karena maka kita akan lihat kegagalan bisa membuat kita banyak belajar. Yang kedua, kegagalan bisa jadi lompatan demi lompatan. Yang ketiga, Tuhan juga bisa pakai kegagalan untuk mendatangkan kemenangan. Dan yang keempat, kegagalan kita tidak akan menggagalkan rencana Tuhan bagi hidup kita semua. Amin. Boleh saya ajak kita semua berdoa bersama hari ini. Tuhan, terima kasih untuk momen di mana kami boleh merenungkan tentang pesan firman Tuhan. Hati kami hari ini dikuatkan. Kegagalan bukan lagi yang menyebabkan kekhawatiran atau ketakutan dalam hidup kami. Tapi justru kami bisa berdamai dengan kegagalan. Karena kami tahu bahwa Tuhan tetap lebih besar, tetap lebih dahsyat, tetap lebih hebat daripada semua kegagalan dan kesalahan kami. Bahkan rencana Tuhan itu tetap lebih dahsyat, lebih kuat, lebih hebat dari semua kesalahan yang pernah kami buat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ingatkan kami semua anak-anak-Mu bahwa ada tangan Tuhan itu menyertai dan berjalan bersama dengan kami. Dan biar Tuhan terus memproses kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Makin berkarakter Kristus, makin menjadi serupa dengan Yesus. Dan kami tahu Tuhan akan terus dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani sepanjang hari ini. Supaya kami bisa berdoa dan bisa diberkati lewat pesan firman Tuhan. Dan kami tahu kebajikan kemurahan Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin.